Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali kita bisa kembali hadir setelah mungkin 3 hari ya, 3 hari kita libur. Malam ini hari Selasa ya, hari Rabu tanggal 20 September 2023 kita akan melanjutkan pembahasan mengenai PPH Put. Masih bersama dengan Ibu Tika, Melanie Trisartika. Kalau kemarin di 2 pertemuan kita sudah membahas mengenai PPH pasal 23 dan juga sebagian mungkin di PPH pasal 22 ya gitu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi PPH pasal 22 atau sudah masuk ke pasal yang lain, Tika? Masih PPH 22. PPH PPH 22 pasal masih banyak. Oke, PPH pasal 22 ya. Karena memang dari PPH pasal 22 sendiri memang lumayan banyak ya, dari sisi pemotongannya, dari sisi tarifnya juga ya, banyak gitu. Dan mungkin sekedar highlight saja perbedaan antara pasal 23 dan 22 itu adalah dari sisi objeknya ya. Kalau pasal 22 itu biasanya terkait dengan pembelian atau penjualan barang kepada pemungut. Sementara kalau PPh pasal 23 kan kemarin ya terkait dengan jasa, sewa, bunga, dan sebagainya. Kemudian persamaannya tapi adalah sama-sama ini bisa kita kreditkan gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pernah mendapatkan bukti potong ya, bukti potong pasal 23 ataupun pasal 22. Nah, bagi perusahaan itu bisa kita kreditkan. Jadi lumayan ya mengurangi beban pajak kita seperti itu. Jadi kalau misalkan pernah dapat, nah itu sebaiknya disimpan saja bukti potongnya karena itu bisa untuk jadikan kita kredit pajak. Kalau misalkan nggak dapat gitu ya, misalkan kita sudah merasa dipotong, tapi kemudian kita nggak dapat bukti potongnya, nah itu solusinya bisa dua. Yang pertama adalah tetap minta ke pemotongnya ya, karena itu hak bagi kita, bukti potong itu. Atau kedua, misalkan kalau misalkan kita nggak dapat, susah gitu ya, kita bisa minta cek ke KPP ya, ke kantor pajaknya, minta cek ke AR-nya, kira-kira kalau bukti potong yang saya dapatkan selama setahun itu kira-kira apa saja gitu ya, karena AR bisa mengecek itu. Jadi bisa misalnya buat apa istilahnya sebagai data gitu ya, lumayan untuk bisa kita laporkan di SPT tahunan. Kurang lebih seperti itu. Untuk itu saya serahkan kepada Ibu Tika untuk memulai pelatihan pada malam hari ini. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris. Izin saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang bisa bertemu kembali malam hari ini. Semoga kita sudah berdoa masing-masing ya Bapak Ibu ya. Karena waktunya mepet, jadi saya sembari langsung membuka. Kemarin saya lupa sampai mana ya Bapak Ibu ya pembahasannya ya. Atau saya sekilas lagi ya. Sampai apa Ibu? Kalau nggak salah pasal 22 bendaharawan deh. Kalau nggak Oh salah benar. ya. Oh iya ya, nanti coba saya ulas kembali ya. Jadi pada intinya saya selalu tertarik dengan potput karena apalagi kalau badan atau kita bertransaksi dengan badan, pasti akan selalu ada aspek pemotongan atau pemungutan yang mana kalau misalnya kita hanya menganut self assessment saja, tidak semua WP itu kan ini ya, memahami pajak. Dan tidak semuanya WP bisa menyetorkan atau menghitung pajaknya secara benar dan lengkap. Oleh karena itu, negara pun dalam hal DJP ya, dalam hal ini DJP juga istilahnya membutuhkan pihak lain untuk membantu dalam pemenuhan hak kewajiban WP. Karena dengan adanya withholding tax atau sistem pemotongan pemungutan, dari sisi AR-nya pun juga akan terbantu memperoleh data. Ya, ketika ada transaksi dengan pihak lain kita mendapatkan penghasilan, kita dipotong pihak lain. Nah, si pemotong ini kan ada kewajiban untuk memotong dan melaporkan. Nanti dari situ si AR untuk fungsi pengawasan ataupun si pemeriksa bisa menggunakan data itu sebagai data pemicu yang mana
AR itu kan nanti pasti akan melakukan ekualisasi ya. Oh, ini kok ada bukti potong. PTA bikin bukti potong. Ya, bukti potong ini dibuat untuk PTB. Nah, PTB kok nggak melaporkan ini ya transaksinya sesuai sesuai pemotongan yang dilakukan PTA, atau misalnya mengenai faktur pajak antara SPT tahunan PPH nanti disandingkan dengan SPT masa PPN. Kok nggak selaras ya? Itu atau biasa kita sebut dengan ekualisasi, mereka akan melakukan ekualisasi ini. Itulah salah satu fungsi potput ya. Nah, kemarin kalau potput ini ada PPH 23, 22, 4E2, PPH 15. Di mana PPH jenis-jenis PPH ini kalau 23 semuanya pasti tidak final sifatnya. Kalau PPH 22 ada yang final, ada yang tidak final. PPH 15 ada yang final, ada tidak final. PPH 4 ayat 2 pasti final semua. Nah, itu ya. Kalau untuk pemotongan pemungutan ini sifatnya bukan berarti yang tidak final ya. Bukan berarti pajak kita itu sudah selesai. Sudah kita tidak perlu bayar pajak lagi karena sudah dipotong, tidak seperti itu. Ini pemotongan pemungutan itu hanya gampangnya tuh kita nyebutnya prepaid ya, DP kita. Begitu. Oh ya, satu lagi tadi saya sempat sekilas ada di tampilan screen, di tampilannya ini yang kuisis ada pertanyaan mengenai royalti ya, atas royalti penulis buku. Nah, kalau kita lihat di sini, kemarin kayaknya saya lupa menyampaikan. Ada peraturan baru per 1 2023 Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan royalti yang diterima atau diperoleh WPOP. Ya, jadi ini untuk WPOP. Badan tidak berlaku di sini, di per ini. WPOP yang menerapkan penghitungan pajak penghasilan menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. SPT tahunan sudah SPT tahunan OP sudah ada kelasnya belum ya Bapak Ibu ya? Sudah ya? Wah, kalau sepi ini nggak lanjut nih ya. Sudah atau belum ya? Belum atau sudah? Saya anggap belum ya. Misalnya belum. Jadi kalau SPT tahunan orang pribadi yang dia melakukan pekerjaan bebas, ya, atau misalnya mereka melakukan kegiatan usaha, maka ada dua pilihan ya. Kalau dia di bawah 4,8 M, defaultnya harus pembukuan, tetapi boleh melakukan pencatatan sepanjang dia menyampaikan pemberitahuan ke KPP. Nah, kalau yang WP melakukan pencatatan itu, nanti kan WP tidak perlu merinci penghasilan atau biaya-biayanya seperti standar laporan keuangan pada umumnya, tetapi cukup nanti untuk mengetahui penghasilan itunya nanti pakai norma. Nah, jadi ini berlaku untuk WPOP yang penghasilannya di bawah 4,8 M, yang mana mereka menggunakan pencatatan. WPOP ini ketika mendapatkan royalti, memperoleh atau mendapatkan royalti, maka nanti dipotongnya tetap 15%. Hanya saja di sini ya, tarif pemotongan PPh pasal 23 tetap 15%. Kalau kita kemarin belajar PPh 23, untuk tarif atau perhitungan penghasilan atas royalti itu kan tarif dikali jumlah bruto ya, 15% dari jumlah bruto. Nah, jumlah bruto itu adalah seluruh jumlah biaya yang dikeluarkan atau jumlah seluruh yang diterima si WP penerima penghasilan itu berapa. Tapi dengan adanya per ini, jumlah brutonya itu menerapkan penghitungan PPh menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, yaitu 40% dari jumlah penghasilan royalti. Tarif efektifnya 15% kali 40%, 6%. Jadi nanti untuk memotong, andai kata kita perusahaan, kita motong WPOP, kita ngasih nih royalti ke WPOP, nanti motongnya tidak 15%, tarif efektifnya itu 6%. Ya, penghasilan brutonya kali 40%, baru dikali 15%. Atau tarif efektifnya, ringkasnya, tinggal 6% dikali
jumlah bruto. Nah, ini supaya apa? Supaya mengurangi lebih bayar, meminimalisasi lebih bayar WPOP. Biasanya WPOP dipotong 15%, pada akhirnya SPT tahunannya akan LB. Kalau LB itu kan akan ini ya, administrasinya kan lebih panjang. Sementara kalau misalnya nihil atau kurang bayar, itu kan nggak perlu nunggu restitusi dan lain sebagainya. Dan juga per ini diharapkan bisa mengurangi beban atau bisa membantu cash flow-nya si penulis WPOP ini, gitu kurang lebih. Ya, jadi kalau misalnya Anda WPOP menerima royalti atas penulisan buku gitu kemarin, penghasilan royalti lah ya, bukan selalu buku ya, pokoknya royalti dia dipotongnya tarif efektifnya adalah 6%. Oke, ini yang per 1. Sekarang kita masuk ke PPh 22 yang mana banyak ya WP ngira itu PPh 22 hanya atas transaksi sumber daya alam, sementara tidak. PPh 22 itu barang, lebih kebanyakan mengenai barang yang dilakukan oleh instansi pembelian yang dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN, kemudian ada juga terkait dengan pemungutan atas penjualan atau pembelian mengenai sumber daya alam, tapi positif list hanya barang-barang tertentu saja yang disebutkan. Kemudian PPh 22 itu ada kendaraan bermotor, kemudian barang mewah, impor, banyak jenisnya, banyak variasinya. Kita sekilas, ini pemungut-pemungut PPh 22, BC, instansi pemerintah, BUMN, tapi atas pembelian, industri atau badan usaha tambang minerba atas pembelian komoditas tambang minerba dari badan atau OP pemegang izin usaha, kemudian industri atau eksportir yang berkaitan mengenai hasil dari kehutanan, pertanian, perkebunan, ikan atau ternak. Ketika mereka membeli bahan-bahan dari pedagang pengumpul, mereka mungut PPh 22. Kemudian pemungutan PPh 22 juga dilakukan atas penjualan-penjualan ketika badan usaha melakukan penjualan hasil produksinya kepada distributor, harus distributor ya, bukan end user, maka dia juga harus mungut. ATPM, agen pemegang merek, ketika dia jual motor di dalam negeri harus mungut juga. Produsen, importir, BBM, BBG, pelumas, ketika mereka jual bahan bakar atau bahan bakar gas atau pelumas, mereka juga harus mungut. Badan usaha emas batangan, nah ini bukan cuma emas batangan ya, ada peraturan baru nanti kita akan bahas. Emas perhiasan juga ada aspek pemungutan PPh 22-nya juga. Kemudian WP badan tertentu ketika jual barang yang tergolong sangat sangat mewah, mereka juga harus mungut. Ini kayaknya kemarin sudah ya, sekilas-sekilas. Kemarin sudah detail satu-satu, ini udah bendaharawan sudah, BUMN sepertinya sudah ya, kalau nggak salah ya. Bersifat tidak final juga. Nah, ini sekarang industri atau badan usaha tambang minerba. Jadi, industri atau badan usaha tambang minerba ketika mereka melakukan pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam, bisa dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Jadi, lawan transaksinya harus memegang izin usaha pertambangan atau IUP, maka nanti si badan usaha ini yang melakukan pembelian harus mungut 1,5% dari harga pembelian, bersifat tidak final. Jadi bisa dikreditkan oleh si penerima penghasilan. Misalnya ya, ini ada Tuan Andi Prakasa, dia orang pribadi atas nama dirinya sendiri, memegang izin usaha pertambangan atau IUP. Nah, di bulan Agustus PT Borneo ini beli batu bara ke Pak Andi Prakasa, nilainya 1M. Maka nanti si PT Borneo harus memungut PPh 22 karena si Pak Andi Prakasa punya izin usaha pertambangan, ya.
Jadi kalau misalnya Pak Andi Prakasa tidak punya izin usaha pertambangan, ya di situ tidak ada aspek PPh dua-duanya, karena di sini dibilang harus pemegang izin usaha pertambangan. Tinggal nanti tarif 1,5% dikali DPP-nya, nilai kontraknya 1M. Ya, jadi nanti Pak Andi Prakasa tidak menerima bersih 1M, tetapi hanya 985 juta. Kemudian ini industri atau eksportir. Hutan, tani, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Jadi mereka pemungutnya ini ya, industri atau eksportir. Si industri atau eksportir ini ketika beli bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang memang masih bahan mentah, belum melalui proses industri manufaktur, maka nanti mereka akan memungut PPh 22 tarifnya 0,25% dan tidak final. Ya, jadi nanti si penjual hasil-hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan atau perikanan ini bisa mengkreditkan PPh 22-nya. Contohnya, PT ABG merupakan eksportir dan industri sektor perhutanan, berdiri 5 Mei 2007. Pada bulan Juni 2022, PT ABG melakukan pembelian barang dari pedagang pengumpul sebesar 500 juta dari 10 pedagang masing-masing. Ya. Oh, dari 10 pedagang masing-masing 50 juta, jadi totalnya 500 juta. Berapa PPh yang harus dipotong oleh PT ABG sebagai eksportir? Maka nanti tarif PPh-nya 0,25% dikali 500 juta. PPh yang dipotong untuk setiap pedagang tinggal dibagi 10 ya, karena di sini ada 10 pedagang masing-masing. Jadi per pedagang itu dibuatkan bukti potong masing-masing. Kemudian ada badan usaha yang bergerak di bidang usaha, aduh jelimet mulu ya, bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Hanya ini saja tertentu, industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Industri di luar ini itu tidak masuk dalam yang kita bicarakan sekarang. Ya, ketika mereka badan usaha ini menjual hasil produksinya kepada distributor dalam negeri, harus mengut PPh 22. Misalnya, semen itu contohnya apa ya? Contoh semen, coba ya. PT Semen Indonesia. Ya, ada yang memang PT Semen Indonesia namanya juga ya. Selain itu contohnya yang terkenal itu apa, saya lupa sendiri. Nah, misalnya atau semen Gresik. PT Semen Indonesia ya yang udah TPK, mereka jual hasil produksinya kepada distributor, maka dia harus mengut PPh 22. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada telepon lagi. Kalau misalnya mereka jual ke end user atau konsumen akhir, maka di situ tidak ada aspek pemungutan. Jadi, mungut kalau dijual ke distributor. Tarifnya tadi tergantung ya, tergantung industrinya. Kalau kertas 0,1, kalau semen 0,25%, kalau baja farmasi 0,3%, otomotif 0,45%. Sifatnya tidak final. Sama juga untuk rumusnya tarif kali DPP, tidak termasuk PPN. Ya. Harus penjualannya kepada distributor. Contoh, PT Wijaya Karya, WIKA, TBK bergerak di bidang konstruksi, melakukan pembelian barang pada bulan Januari 2022. Nah, pembelian bahan baja dari PT Krakatau Steel sebesar 500 juta tidak termasuk PPN. Berapakah PPh yang dipotong atau dipungut atas transaksi tersebut? Nah, ini menarik ya, karena PT Wijaya Karya ini adalah BUMN, atau misalnya anak BUMN. Waskito Beton misalnya atau Wijaya Karya, baik BUMN maupun anak BUMN itu kan mereka ditunjuk sebagai pemungut PPh 22 ketika beli barang. Nah, tapi di sini PT Krakatau sebagai badan
yang melakukan penjualan bahan baja, nih di sini dibilang ya, badan usaha yang melakukan penjualan hasil produksinya kepada distributor, dia juga ditunjuk sebagai pemungut. Nah, ini kalau pemungut ketemu pemungut gimana gitu ya. Nah, tapi kita harus lebih dalam dulu informasi yang perlu kita gali. Yang pertama, di sini untuk PPh 22 harus ini kumulatif syaratnya. Yang dijual adalah barang-barang ini, semen, kertas, baja otomotif atau farmasi, dan juga dijualnya kepada distributor. Yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah PT Wijaya Karya distributor? Bukan. Nah, maka kalau misalnya PT Wijaya Karya ini bukan distributor, seharusnya tidak ada PT Krakatau tidak mungut karena PT Wijaya Karya tidak distributor. Tapi ini soalnya katakanlah bukan BUMN ya. Katakanlah di sini ceritanya si PT Wijaya Karya ini adalah distributor. Maka nanti PT Krakatau Steel dia mungut dari PT Wika. Nilainya 0,3% karena yang dijual adalah baja, 0,3% kali 500 juta. Nah, maka nominal yang dibayarkan oleh PT Wijaya Karya adalah 1.500.000. Kalau misalnya andai kata ternyata benar-benar nih ketika kita lihat transaksi dan objeknya, baik dari BUMN-nya sendiri maupun dari si penjualnya lawan transaksi ini juga pemungut, jadi pemungut sama pemungut, pemungut ketemu pemungut, sepanjang tidak masuk dalam pengecualian dari PPh 22, maka mereka bisa saling mungut. PT Wijaya Karya misalnya nih ya, bukan beda dari soal ini. Misalnya PT Wijaya Karya di sini mungut karena objeknya pembelian barang oleh BUMN, maka BUMN harus mungut. Kalau lebih dari 10 juta misalnya katakanlah di situ. Bukan termasuk BBG, BBM, air, itu yang dikecualikan ya. Nah, maka PT Wijaya Karya mungut nanti 1,5% misalnya. Nah, nanti yang lawan transaksinya juga mungut atas penjualannya. Contoh soal ini, baja 0,3%. Karena PT Wijaya Karya di sini katakanlah distributor juga. Nah, mereka saling mungut. Apakah double taxation? Tidak, karena nanti kan sama-sama dikreditkan di SPT tahunannya masing-masing. Tapi itu kondisi sebenarnya itu sangat jarang. Karena jarang ya, misalnya PT Wijaya Karya bukan distributor atau Pertamina nanti ya, Pertamina jual solar ke PT Wijaya Karya buat menjalankan mesinnya. Nah, sementara di pengecualian ada BUMN itu dikecualikan dari pemungutan PPh 22 kalau pembelian atas BBG dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Intinya yang ingin saya sampaikan, pemungut ketemu pemungut itu jarang banget ya. Jadi kalau ada yang sering tanya, kalau pemungut ketemu pemungut atau BUMN ketemu pemungut, menang yang mana? Nah, kita harus gali nih informasinya. Apakah atas transaksi itu dikecualikan nggak dari pemungutan PPh 22? Nah, kalau misalnya ternyata digali-gali tidak ada pengecualiannya, tidak masuk dalam pengecualian, maka atas dua pihak tersebut bisa sama-sama saling mungut. Gitu. Oke, lanjut ya. Kita ada contoh pembelian dari PT Jaya Supra menjual kertas kepada PT ATK yang mana PT ATK ini adalah distributor. Berapakah PP yang dipungut? Nah, tinggal gampang. Nilai kontraknya berapa? Dikalikan tarifnya. Tarif untuk penjualan kertas adalah 0,1%. Ya sudah, berarti pemungutnya adalah PT Jaya Supra. Karena dia sebagai pembeli. Jadi besar PPh 22 yang dipungut PT Jaya Supra adalah 100.000. Nominal yang dibayarkan oleh PT ATK adalah 120.100.000. Atas pembelian toner tidak dipungut PPh 22 karena toner printer ini tidak termasuk alat tulis kantor ya. Beda. Oke, kita masuk ke pemungut berikutnya. Agen tunggal pemegang merek atau agen pemegang merek. Pada umumnya kalau ATPM, APM ini dia bergerak di bidang lokomotif. Nah, jadi itu ATPM, APM dia punya lisensi khusus. Pokoknya kalau masalah legal dokumennya diatur di peraturan perdagangan ya.
Nah, mereka ini perusahaan nasional yang ditunjuk oleh perusahaan manufaktur pemilik merek. Contohnya PT Astra, PT Hyundai, PT Toyota, Honda, BMW Indonesia. Misalnya itu tadi ya, perusahaan Toyota di Jepang menunjuk nih ada perusahaan nasional. Mereka khusus ya. Kalau ATPM sama APM kan agak bedanya, ATPM lebih eksklusif. ATPM berhak kayak misalnya ngerakit-ngerakit barang. Kalau APM tuh kurang lebih hanya sebagai seperti distributor. Jadi perusahaan tadi, contohnya yang Toyota tadi, nunjuk misalnya Toyota Limited atau apa ya kalau yang di perusahaan luar negeri itu ya. Nah, Honda nunjuk nih perusahaan di Indonesia PT Honda. Kamu sebagai ATPM kita ya, distributor kita ya. Itu pun mereka harus ada license-nya ya. Nah, nanti ATPM ini ketika menjual kendaraan bermotor di dalam negeri, mereka harus memungut PPh 22. Tapi kalau si perusahaan tersebut bukan ATPM, bukan APM, kemudian menjual kendaraan bermotor, apakah mungut PPh 22? Tidak. Jadi yang dibicarakan dalam PPh 22 ini konteksnya adalah khusus untuk ATPM dan APM. Ya. Jadi mereka sudah ngerti sendirilah perusahaan-perusahaan ini ketika mereka memang punya license ATPM atau APM, mereka harus mungut PPh 22 ketika menjual kendaraan bermotor. Jadi nggak usah pusing-pusing ya kalau yang ATPM, kecuali kalau Bapak Ibu memang bekerja di ATPM ini, maka nanti aspek PPh 22-nya harus dipenuhi. Untuk tarifnya 0,45% dari harga penjualan. Ya, DPP-nya adalah harga penjualan. Termasuk importir umum kendaraan bermotor, ya, importir kendaraan bermotor, tapi bukan termasuk alat berat ya. Kendaraan bermotor, ketika jual kendaraan bermotor di dalam negeri, mereka harus mengungut PPh 22. Contohnya, PT Surya Utama Honda, selaku ATPM, agen tunggal pemegang merek, jual kendaraan roda 4 dan roda 2 kepada CV Abadi Budi, sebesar 2 miliar. Berapakah yang dipotong atau dipungut atas transaksi tersebut? Kalau dari pertanyaan ini yang pasti pemungutnya adalah PT Surya Utama Honda selaku ATPM. Nanti untuk pemungutannya 0,45% dikali harga jual kendaraannya. Berarti ketika CV Abadi Budi Cemerlang ini beli mobil sama motor, katakanlah ya roda 4 sama roda 2, maka yang harus dibayarkan adalah 2 miliar 9 juta. Dan sifatnya tidak final. Maka nanti atas PPh 22 ini bisa dikreditkan oleh CV Abadi Budi Cemerlang. Kalau misalnya saya kecepatan atau terlalu lambat, boleh disampaikan Bapak Ibu ya. Ini saya agak ngebut sedikit karena materinya lumayan banyak. Kemudian lanjutannya untuk pemungut PPh pasal 22 adalah produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Jadi, kalau ada produsen atau importir BBM, BBG, ketika jual bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, nanti mereka harus mungut PPN. Nah, hanya di PPh 22 yang ada tarif tidak final dan finalnya hanya ada di ini ya, terkait dengan penjualan bahan bakar minyak, BBG, dan pelumas. Ini salah, ini typo ya. Nah, ini tarifnya. Ketika BBM ini penjualannya dilakukan ke SPBU Pertamina atau anak perusahaan Pertamina, maka tarifnya adalah 0,25%, lebih rendah. Dan itu sifatnya tidak final. Kalau BBM-nya dijual ke SPBU yang bukan Pertamina atau bukan anak perusahaan Pertamina, maka tarifnya 0,3% atau penjualan kepada pihak lainnya. Ya, misalnya ada produsen BBM
jualnya ke Vivo. Nah, itu bukan Pertamina. Nah, maka nanti produsen BBM itu harus mengut 0,3%. Tapi kalau produsen BBM itu katakanlah jual ke Pertamina, mungutnya cuma 0,25%. Ya. Nah, kemudian BBG ini tidak dibedakan mau dijual kemanapun 0,3%. Tidak melihat Pertamina atau bukan Pertamina. Kemudian kalau ada pelumas, tidak melihat ke Pertamina atau bukan Pertamina, pokoknya kepada pihak siapapun, dijual penjualan atas pelumas itu dipungut PPh 22 tarifnya 0,3%. Nah, nanti yang menentukan sifat atau sifat final atau tidak finalnya si konsumen itu penyalur agen atau bukan gitu aja. Ketika si produsen itu misalnya katakanlah produsen BBM jual bahan bakar ke agen, maka nanti sifatnya final, tidak bisa dikreditkan oleh si agen tersebut. Kalau si produsen atau importir BBM ini jual ke selain agen yang bukan agen, maka sifatnya tidak final. Maka nanti si selain agen ini atau si selain penyalur ini atau konsumen akhir lah ya, itu tidak final, bisa dikreditkan, boleh mengkreditkan. Tuh. Ini seperti KUP, kalau si lawan transaksi tidak punya NPWP, maka tarifnya akan 100% lebih tinggi. Ini ya, ini metrik saja. BBM dijual ke SPBU Pertamina 0,25%. Kalau misalnya agen, ya kalau bukan agen itu tidak final sifatnya. Ini ya, ini final tidak final, tinggal lihat ke agen atau tidak gitu saja. Ke Pertamina intinya lebih rendah dari kalau dibandingkan dengan yang bukan Pertamina. Kalau Bapak Ibu tidak perlu menghafal ya, tinggal nanti kalau misalnya bingung, buka di peraturannya aja atau buka di matriks ini. Tapi nanti kalau untuk keperluan ujian, sepertinya perlu menghafalkan. Gampangnya cuman, oh yang lain kalau misalnya BBM, BBG pelumas itu 0,3. Hanya nanti kalau misalnya jualnya ke SPBU Pertamina, BBM jual ke SPBU Pertamina, tarifnya 0,25%. Itu, Bang ya. Kalau Pertamina kan pasti distributor. Maka sifatnya final. Saat pemungutannya sama ya. PPh 22 atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Saat penyetorannya, umum, sama seperti PPh 23, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Saat pelaporan, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Contoh, PT Pertamina melakukan penjualan BBM Pertalite kepada usaha dagang jasa karya yang mengelola SPBU Pertamina di Jalan Arteri Pondok Indah Jakarta yang sebanyak 16.000. Harga per unit adalah 8.500. Bagaimana perlakuan perpajakan atas transaksi di atas? Nah, tarif pemungutan PPh 22 kepada UD adalah 0,25% karena mengelola SPBU Pertamina. Jelas ya ini ya. Karena ke Pertamina atau anak Pertamina, maka dia tarifnya lebih kecil 0,25%. Pemungutnya siapa? Pemungutnya ya Pertamina, importir atau produsen bahan bakar minyaknya. Tarifnya 0,25%, bersifat final atau tidak final. Nah, karena UD Jasa Karya ini adalah distributor atau agen ya, agen BBM, maka sifatnya final untuk tarifnya 0,25% dikali nilai kontraknya. Total nilai kontraknya. Mudah ya. Nah, kesimpulannya kalau impor
barang-barang tidak terutang PPh. Kalau ada SKB PPh dua-duanya, ya, dibebaskan PPh 22 kalau memang dibebaskan dari bea masuk atau dia impor sementara atau reimpor. Bisa bebas PPh 22. Kemudian emas batangan ini nanti skip dulu, kita akan bahas di belakang. Kemudian kalau untuk instansi pemerintah tidak ada pemungutan kalau transaksinya di bawah 2 juta. Jadi harus 2 juta ke atas baru di situ ada pemungutan. Kalau BUMN batasnya adalah 10 juta. Nah, pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, PDAM, benda-benda pos dan telepon. Kalau BUMN, instansi pemerintah beli bahan ini, ya yang di bold ini, maka di situ juga tidak ada pemungutan PPh dua-duanya. Kemudian mengenai pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS itu juga dikecualikan dari PPh 22. Pemungutan PPh 22. Nah, nanti kalau misalnya mau mengetahui pengecualian pemungutan PPh 22 bisa cek di PMK 34 2017. Ini ya, pembayaran pembelian minyak bumi, gas bumi, dan lain sebagainya. Terutang dan dipungut pada. Nah, kalau yang untuk impor PPh 22 impor itu terutang saat penyelesaian dokumen PIB. Sebenarnya kita harus bayar dulu ya PDRI-nya. PDRI itu PPh 22, PPN impor, PPh 22 impor, baru nanti bisa terbit PIB. PIB ini dokumen pengurusannya ke Bea Cukai. Kemudian kalau pembelian barang oleh bendahara pemerintah BUMN saat terutang dan dipungutnya pada saat pembayaran. Kemudian penjualan hasil produksi badan usaha tertentu juga sama saat ini saat pembayaran, yang ini saat penjualan. Kalau penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas saat terutang dan dipungutnya pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Ini untuk batas waktu penyetoran. Nah, kalau BBM, WP badan tertentu sebagai pemungut pajak, itu umum ya. Kalau pemotongan biasanya akan disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kalau mengenai impor, ya bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Saat penyelesaian dokumen PIB ini, pemberitahuan pabean impor atau sering kita kenal dengan PIB. Kemudian untuk PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBM atas impor oleh DJBC 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran SSP atau nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Oh ya, nanti kalau misalnya pemungut ketemu pemungut itu biasanya tidak hanya terjadi pada PPh 22, tetapi pada PPN juga. Nanti bisa ditanyakan di kelas PPN bagaimana kalau misal ada transaksi yang melibatkan baik penjual maupun pembeli sama-sama pemungut. Pihak yang dipungut mendapatkan pelaporan PPh pasal 22. Pihak yang dipungut mendapatkan bukti pungut dan dapat dikreditkan pada akhir tahun di SPT tahunan. Jadi ini sering banget ya disampaikan bahwa pihak yang dipungut berhak untuk meminta bukti pungutnya dan berhak untuk mengkreditkan di SPT tahunan. Sementara si pemungut wajib untuk memungut dan membuatkan bukti pungut serta melaporkan di SPT masa unifikasi. Nah, kemudian penjualan bahan bakar minyak dan gas ke agen atau penyalur itu bersifat final. Jadi PPh 22 ada satu yang nyempil ya atas transaksi tersebut bersifat final, yaitu ini, penjualan bahan bakar minyak dan gas tapi hanya ke agen atau penyalur. Batas lapornya 20 hari setelah masa pajak berakhir, sama seperti 4 ayat 2, 15, 23, karena ini sudah menjadi satu ya, yang mana dilaporkan melalui SPT masa unifikasi, eksekusinya pakai e-bupet unifikasi.
Buni. Nah, kalau misalnya ini KUP lagi kemarinnya, kalau ternyata dia telat setor, pemungut telat menyetorkan PPh 22, maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi bunga. Sanksi bunga yang mana kita mengacu ke KMK, suku bunga acuan. Kalau dia telat lapor, itu nanti sanksinya sanksi denda, ya denda 100.000. Telat setor sanksi bunga, telat lapor sanksi denda. Kita akan masuk ke PPh pasal 22 barang sangat mewah. Jadi PPh 22 itu luas ya tadi ya. Yang pertama jual ketika kita gini pembelian aja ya, pembelian barang, pokoknya barang-barang. Kalau jasa-jasa lebih ke PPh 23 dan 21, kalau barang-barang itu lebih ke PPh 22. Pembelian barang oleh instansi pemerintah, pembelian barang oleh BUMN, kemudian pembelian atau penjualan oleh badan-badan tertentu, kemudian impor, dan PPh 22 barang sangat mewah. Kurang lebih itu yang harus kita pegang. Tadi apa tadi ya? Pembelian barang, IP, atau BUMN. Yang kedua, impor. Yang ketiga, pembelian atau penjualan barang juga ya. Bisa hasil sumber daya alam, kendaraan bermotor, kemudian industri semen, baja, farmasi, kertas, dan lain-lain oleh badan tertentu. Dan yang keempat, PPh 22 juga dikenakan atas penjualan barang sangat mewah. Nah, keempat ini kurang lebih untuk PPh 22. Diaturnya di mana? Untuk PPh 22 barang sangat mewah ini nanti bisa Bapak Ibu baca di PMK 92 tahun 2019, untuk aturan teknisnya di Per 19 2015. Nah, untuk mengetahui barang itu mewah atau tidak itu kan relatif ya, tetapi kalau di undang-undang sudah ditentukan kategori barang-barang yang termasuk barang mewah. Objek pungutnya apa saja? Ini dia ya. Pesawat terbang pribadi atau helikopter, kapal pesiar, ya, dan sejenisnya. Kemudian ada kendaraan bermotor roda 4 untuk pengangkutan orang yang lebih dari 10 orang, atau yang harga jualnya 2 miliar dengan kapasitas silinder 3000 cc, atau kendaraan bermotor roda 2 atau 3 dengan harga jualnya lebih dari 300 juta, atau kapasitas silindernya 250 cc. Jadi ini alternatif memenuhi salah satu syarat ini berarti dia sudah masuk dalam kategori barang mewah. Ketika ada perusahaan ya yang menjual barang-barang ini yang masuk dalam objek pungut yang mana disebutkan di PMK 92 2019, maka nanti si WP yang jualan itu harus mungut 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN. Kemudian selain barang-barang ini, ada juga barang-barang lain yang disebutkan yang harus dipungut PPh 22 barang sangat mewahnya, termasuk rumah beserta tanahnya yang kalau dijual harganya lebih dari 30 miliar atau luasnya lebih dari 400 meter persegi. Apartemen, kondominium, atau sejenisnya harga jualnya lebih dari 30 miliar atau luas bangunannya lebih dari 150 meter persegi, maka dia juga harus dipungut PPh 22 atas penjualan barang sangat mewah. Tapi untuk tarifnya 1%, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Lanjut ya. Nah, kalau yang barang mewah ini aja ya, berarti ya. Kalau yang ini per 18/2021 yang sempat rame ya, mengenai pulsa gitu. PPh 22 juga dipungut atas penjualan pulsa dan kartu perdana
Tapi pemungutnya itu adalah memang penyelenggara distribusi tingkat kedua, badan, yang melakukan penjualan pulsa dan kartu perdana. Hanya saja ada pengecualian nih, pengecualiannya. Kalau pembelian maksimal 2 juta, atau penjualannya kepada bank, atau penjualnya menyerahkan suket PP 23, atau menyerahkan SKB Potput PPh 22, maka itu tidak dipungut. Nah, andai kata tidak memenuhi ini, klausul yang dikecualikan ini, maka nanti si WP badan, penyelenggara distribusi tingkat kedua, dia harus mengut 0,5% dari nilai yang ditagih penyelenggara, bersifat non-final. Nah, ini nanti lengkapnya bisa dibaca di Per 18/2021. Oh iya, berarti tadi ada 5 ya, PPh 22 ya, termasuk penjualan emas. Ada tambahan baru lagi, kalau dulu cuma emas batangan saja, tetapi kalau sekarang dari adanya PMK 48 tahun 2023 ada perluasan basis pajak. Yang mana di PMK 48 tahun 2023 ini sebenarnya bukan hanya mengatur mengenai PPh saja, tetapi ada ada PPN-nya juga ya. PMK 48 tahun 2023. Nah, ini ya. Ini baru disahkan dan berlaku 28 April 2023. Oh, berlaku 1 Mei 2023. Dari judulnya sendiri, ini adalah PPh dan atau PPN. Jadi di PMK ini ada PPh dan mengatur PPh, aspek PPh dan aspek PPN-nya. Atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, dan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan atau batu lainnya yang sejenis. Kemudian di sini juga diatur juga mengenai jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Jadi di sini nih ada PPh 21-nya ada, PPh 23-nya ada, PPh 22-nya ada, PPN-nya juga ada diatur di sini. Nih ya, terkait dengan jasa yang serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau permata yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, atau pengusaha emas batangan. Jadi ada 3 subjek ya, pabrikan, atau pedagang, atau pengusaha emas batangan. Nah, ini definisi-definisinya. Emas perhiasan ini di peraturan tersebut bisa bagian bahannya itu sebagian atau seluruhnya bisa emas atau campuran emas gitu bisa. Bisa yang termasuk yang dilengkapi dengan batu permata atau bahan lain. Kemudian kalau yang disebut dengan pabrikan emas perhiasan ini yang memang pengusaha yang mereka menghasilkan emas perhiasan dan juga melakukan kegiatan jual beli emas. Atau bisa juga mereka memberikan jasa terkait pembuatan emas perhiasan. Ya, jadi kalau pabrikan itu dia juga memproduksi. Kalau pedagang emas perhiasan, ini mereka cuman melakukan kegiatan jual beli, tidak memproduksi. Dan konsumen akhir jelas dong ya. Konsumen akhir berarti adalah pihak yang mengonsumsi secara langsung. Baik konsumen akhir ini boleh ya menggunakan atau memanfaatkan emas-emas ini untuk kegiatan usahanya atau tidak. Oh, maksudnya ini kalau konsumen akhir berarti mereka memang end user, konsumen akhir, tidak untuk kegiatan usaha.
Nah, ketentuan PPh-nya mengatur bahwa atas penyerahan emas perhiasan hasil produksi dari pabrikan ke pengusaha emas yang memesan emas perhiasan dengan spesifikasi bahan baku, barang setengah jadi, dan atau bahan penolong atau pembantu untuk emas perhiasan, maka di situ ada aspek PPh dua-duanya. Penyerahan bahan bakunya di sini itu bisa emas perhiasan atau bisa masih dalam bentuk emas batangan. Nah, lebih enak pakai ilustrasi seperti ini ya. Jadi misalnya ada PKP pabrikan atau PKP pedagang. Ini kenapa PKP? Karena di sini juga sebenarnya membahas PPN ya. Ini nggak usah dibahas, nggak usah dilihat saja. Karena kita sedang membahas aspek PPh-nya. Pabrikan atau pedagang atau memang pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut. Nah, mereka wajib memungut PPh 22 sebesar 0,25% dari harga jual, kecuali penjualan emas perhiasan kepada konsumen akhir atau WP yang dikenai PPh final atau WP yang memiliki SKB pemungutan PPh 22. Jadi, untuk pabrikan ini tarifnya 0,25% itu tidak boleh dikenakan kalau ke konsumen akhir. Ya. Kenapa? Ya karena kalau ke konsumen akhir nanti konsumen akhir lebih mending beli ke pabrikan daripada ke pengusahanya. Karena lebih kalau kita lihat nih tarifnya itu lebih kecil daripada kalau beli dari pedagang-pedagang lain gitu. Intinya, ketika si pabrikan ini jual emas tapi bukan ke konsumen akhir, selain ke konsumen akhir, maka mereka harus mungut PPh 22 0,25%. Terutang dan dipungut pada saat penjualan, bersifat tidak final. Gitu ya. Contohnya, pabrikan emas perhiasan menjual ke Tuan B yang mana Tuan B ini adalah pedagang emas. Harga jualnya 1 miliar. Maka nanti si pabrikan ini dia wajib memungut PPh 22 0,25% kali 1 miliar. Kenapa memungut? Ya karena di sini adalah pedagang emas, bukan konsumen akhir. Berarti yang B centang, Tuan B centang. Nah, gimana kondisinya ketika PTA sebagai pabrikan jual ke konsumen akhir? Harga jualnya 500 juta. Maka tidak memungut PPh 22. Di situ tidak ada aspek pemungutan PPh 22. Aspek pemungutan PPh 22 hanya ke pedagang emasnya. Kemudian, pabrikan emas. Bukan hasil produknya sendiri, jual ke pedagang emas. Maka, ini keterangan soalnya ya. Harga jual 300 juta. Gitu. Maka PTA ini tetap wajib mungut Tuan B 0,25%. Karena si Tuan B adalah pedagang. Nah, ini sebenarnya ada PPN-nya juga, tapi kita tidak akan bahas di sini. Kita bahas fokus ke PPh dua-duanya saja. Itu tadi emas perhiasan ya. Yang kita bahas barusan adalah emas perhiasan. Kalau emas batangan bagaimana? Nah, agak berbeda sedikit ya. Ketika pabrikan atau pedagang atau pengusaha emas batangan jual emas batangan, maka mereka defaultnya memungut PPh 22 0,25% dari harga jual. Tetapi tidak untuk ke konsumen akhir atau WP yang dikenai PPh final. Misalnya gini, PKP pabrikan jual ke WP UMKM yang punya suket PP 23 atau dalam kalau sekarang PP 55, maka itu tidak ada aspek pemungutan PPh 25. Atau si WP-nya tidak punya, si WP pembelinya tidak punya punya SKB. Jadi dia tidak dipungut PPh 22. Atau si pabrikan ini jual emas batangannya ke Bank Indonesia. Itu juga tidak ada aspek pemungutan PPh 22. Nah, terus
si pabrikan atau PKP pedagang atau pengusaha emas batangan ini juga dikecualikan pemungutan PPh dua-duanya kalau penjualannya ini melalui pasar fisik emas digital sesuai dengan ketentuan mengenai perdagangan berjangka komoditi. Tuh. Jadi memang sekarang untuk penjualan emas pun juga bisa melalui digital ya, tapi rasanya tetap aneh aja. Kayak kita tidak melihat wujud barangnya, hanya secara digital. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Emas batangan, emas perhiasan, ada aspek pemungutan PPh 22. Nanti untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa cek di PMK 48 2023 mengenai penyerahan atau penjualan emas perhiasan maupun emas batangan. Nice to know saja. Kalau memang Bapak Ibu untuk usaha kegiatan usahanya di bidang emas batangan, emas perhiasan, nanti kita bisa ya belajar lebih dalam lagi di PMK-nya ini. Tetapi ini kalau untuk kelas hari ini, yang penting kita tahu dulu aja bahwa ternyata emas batangan maupun emas perhiasan atas penjualan atau penyerahannya itu ada aspek pemungutan PPh 22. Sekarang kita akan masuk ke PPh 4 ayat 2. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Saya nge-lag ya? Nge-lag nggak ya? Semoga nggak ya. Nah, sebelum masuk ke PP 4 ayat 2, final kita akan melihat undang-undangnya dulu ya. Oh iya, tadi nge-lag ya. Aduh, maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nge-lag langsung tolong interupsi saja supaya saya bisa langsung menyesuaikan ya. Tapi aman nggak tadi? Penjelasannya apakah aman? Kalau misalnya ada miss, nanti saya bisa ulang. Kalau aman, kita lanjut ke PPh pasal 4 ayat 2. Aman, terima kasih Ibu Astri responnya ya. Nah, jadi saya tidak merasa ngomong sendiri ya kalau ada responnya. KUP kita masuk ke PPh. Kuncinya kalau PPh 4 ayat 1 objek, 4 ayat 2 final, 4 ayat 3 non final gitu. Nah, ini ya. Objek pajak pasal 41, pasal 4 ayat 1. Ini yang menjadi objek ayat satunya sampai huruf S. Dan ada anak-anaknya juga ya untuk penjelasannya. Kalau untuk yang pasal 4 ayat 2, nah ini dia. Pajak yang dikenai, penghasilan yang dikenai pajak final. Apa sih maksudnya PPh final itu? Tujuannya sebenarnya untuk menyederhanakan. Ya, jadi dia sifat skemanya memang pemotongan, hanya saja di situ bukan prepaid atas pemotongan itu bukan uang muka, tetapi memang sudah selesai saat transaksi itu terjadi. Begitu transaksi terjadi, pemotongan PPh 4 ayat 2, sudah dipotong 4 ayat 2, berarti sudah selesai pajak kita. Langkah selanjutnya cukup dengan melaporkan di SPT tahunan. Gitu. Jadi kita tidak akan menghitung kembali penghasilan yang berkaitan dengan PPh final itu ke SPT tahunan kita. Makanya nanti kalau kita belajar PPh badan, termasuk salah satunya ya, ada koreksi fiskal mengenai penghasilan yang dikenakan PPh final. Enaknya atau keunggulan PPh final itu dia tarifnya fix ya. Kemudian lebih sederhana, kemudian lebih mudah iya pasti. Hanya saja memang ketika kita ada biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan itu, biaya-biayanya itu kita tidak boleh dibebankan. Kemudian kita juga tidak boleh mengkreditkan PPh
final ini. Gitu. Nah, nanti kalau seiring dengan simulasi soal-soal, mungkin kita akan mulai paham untuk apa namanya ya, untuk skemanya ini gimana sih PPh final ini. Gitu. Nah, ini PPh final disebutkan di sini positive leaves. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, kemarin kita sudah sempat singgung juga penghasilan bunga. Jadi kita harus hati-hati. Bunga ini tidak selalu harus dipotong PPh PPh 23 atau PPh 4 ayat 2 saja. Yang pasti kita harus gali lagi. Bunga ini bunga apa? Apakah bunga pinjaman atau bunga deposito atau bunga tabungan? Ya, kalau bunga pinjaman kemarin sudah dibahas itu PPh 23. Kemudian baik yang diterima OP maupun WP badan gitu ya. Saya sempat ditulis ya. Bunga, kalau bunga pinjaman itu baik OP maupun badan pasti dipotongnya adalah 23. Tetapi kalau bunga deposito, obligasi, dan bunga tabungan nanti larinya ke final 4 ayat 2. Gitu. Kemudian di sini penghasilan berupa hadiah undian. Nah, kita sambil refresh lagi. Hadiah itu kemarin ada 3 jenis ya. Hadiah penghargaan, yang mana kita ada usaha. Ya, penghargaan. Kemudian hadiah undian. Hadiah souvenir. Nah, kalau penghargaan, kita bagi lagi apakah yang menerima OP atau badan. Kalau OP nanti PPh 21, 5% dikali penghasilan bruto. Kalau badan nanti PPh 23, 15%. Ya. Kemudian, oh ya, kemarin saya sempat konfirmasi ya ke senior saya, kalau misalnya passive income, terus WP punya suket, WP penerima penghasilan punya suket, itu tidak bisa dipotongnya jadi 0,5%. Tetap 15%, karena bunga, royalti, hadiah, ya apalagi burodiah, dividen gitu ya, itu bukan usaha, lebih ke passive income. Jadi 0,5% untuk WP UMKM tidak berlaku. Defaultnya tetap jatuhnya dipotongnya 15%. Gitu. Nah, terus kalau undian, baik yang menerima OP maupun yang menerima badan, itu 4 ayat 2, final. Kemudian kalau souvenir, karena itu ditujukan untuk sepanjang memang ditujukan untuk semua konsumen, maka di situ non-objek. Ya, bukan skema pemotongan pemungutan. Itu ya. Nah, balik lagi ke sini. Selain itu, penghasilan yang dikenakan final, contohnya penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya. Kalau misalnya Bapak Ibu trading di Bursa Efek Indonesia, nanti di situ akan ada, oh ini penghasilan dari transaksi saham. Ini transaksi penjualan saham. Ini yang trading tadi, atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Intinya kalau kita trading di BEI, di Bursa Efek, maka nanti di situ juga akan ada PPh final. Ya. Oh ya, kalau final itu satu lagi, kita tidak mempertimbangkan untung atau rugi. Sepanjang ada transaksinya, maka dia kena pajak. Salah satu contoh ini nanti ya kita bahas, transaksi penjualan saham. Mau kita
apa namanya profit, mau kita loss ya, untung atau rugi, sepanjang kita ada transaksi penjualan pasti dikenakan PPh final. Gitu. Kita tetap bayar pajaknya. Kemudian PPh final lagi ada atas transaksi pengalihan harta. Jadi kalau pengalihan itu tidak selalu melulu jual ya. Bisa saja hibah. Misalnya, saya menghibahkan tanah saya ke adik saya. Nah, ini kan pengalihan ya. Saya nggak jual loh tanah saya ke adik saya, tapi itu kena PPh final. Jadi pengalihan di sini tidak terbatas untuk jual. Sepanjang memang ada pengalihan hak, maka di situ masuk klausul di sini. Kemudian penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, ini yang huruf E ini adalah aturan keranjang ya, atau pasal karet, yang mana nanti tiba-tiba keluar aja PP untuk memajaki transaksi atau memajaki penghasilan. Contohnya PPP ini jasa konstruksi ya, jasa konstruksi. Kemudian ada PP 23 tadi ya, PP 23 UMKM atau sekarang PP 55. Kemudian yang ada PP-PP-nya. Nah, nanti kita akan lihat di belakang. Oh, dari tadi saya nggak ada mukanya ya. Yang penting suaranya ya, nggak penting mukanya ya. Oke, kita langsung ke sini. Nah, ini karakteristik ciri-ciri PPh final. Penghasilan objek PPh final tidak perlu dihitung kembali dalam SPT tahunan. Tidak perlu digabungkan ke penghasilan neto di induk untuk menghitung pajak terutang kita. Tidak dapat dikreditkan terhadap total PPh terutang. Jadi PPh final yang sudah dipotong itu tidak boleh dikreditkan. Kemudian pengeluaran atau biaya-biaya yang digunakan atau yang dikeluarkan sehubungan untuk keperluan memperoleh penghasilan objek PPh final, maka itu tidak boleh dibiayakan secara fiskal, undeductible. Ya. PPh final sama dengan pelunasan PPh. Kalau PPh tidak final, sama dengan prepaid atau DP, uang muka ya, uang muka. Jadi sebenarnya tidak mengurangi beban pajak kita, mengurangi beban kalau misalnya kita cicil-cicil gitu kan agak lebih ringan daripada kalau begitu gelondongan kita harus bayar pajak banyak, itu kan agak lebih memberatkan ya. Rasanya tuh berat walaupun nilainya sama. Nah, ini tadi kita sudah bahas penghasilan yang dikenakan PPh final. Ini uraiannya. Oke, pertama kita akan bahas mengenai saham penjualan di bursa. Penghasilan transaksi penjualan saham di bursa efek nanti maka akan dipungut PPh bersifat final oleh penyelenggara bursa efek. Ya. Untuk tarifnya berapa? 0,1%. Jadi Bapak Ibu ketika jualan saham, ada trading. Nah, itu kalau kita trading itu pasti kan per hari akan dapat trading confirmation ya. Coba ya, saya kirim ya. Saya akan tunjukkan dulu sebentar. Trade confirmation.
Nah, ini ya. Kalau kita ada transaksi di bursa, pasti setiap hari akan dikirimi trade confirmation. Kalau kita perhatikan, nanti di sini nih ada nih fee brokernya, terus PPN atas jasa brokernya, kemudian ada biaya untuk jasa sekuritasnya, kemudian ada biaya metrainya, ya. Biaya metrai ini bukan yang dipajaki bukan atas transaksinya, tetapi atas dokumennya ini. Berapapun transaksinya, misalnya per hari kita 50 kali jual beli, ya tetap satu ya, 10.000 doang. I-matrenya ini adalah pajak atas dokumen. Kemudian ada sales tax. Nah, di sini ada nih apa namanya? Sales tax-nya ini pajak penjual bukan pajak penjualan PPh final 1%. Kok 1%? 0,1%. Nah, ini dikenakan PPh final 4 ayat 2. Ya, jadi tercantum di sini nih. Bapak Ibu ya. Maka di sini kan 0,1% dikali nilai transaksi penjualan. Mau kita rugi, ya, misalnya kita pertama beli 10 juta, kemudian cut loss, kita jual 7 juta, atau 1 juta deh ekstrim. Nah, atas penjualan 1 juta itu kita juga harus bayar PPh final 0,1% yang nanti dipotong oleh si penyelenggara bursa efeknya itu. Kemudian penjualan pada saat IPO. Jadi perusahaan pertama kali, wah ini pertama tertutup. Kemudian kayaknya bisalah karena satu hal banyak pertimbangan, akhirnya dia terbuka. Jadi terbuka ya. Maka nanti saat IPO itu penjualan sahamnya itu harus dikenakan PPh final 0,5%. Begitu. PPh finalnya skemanya disetor sendiri. Berbeda dengan yang penjualan atas transaksi penghasilan transaksi atas penjualan saham di bursa efek. Kalau yang 0,1% ini nanti akan dipotong oleh si bursa efeknya. Tapi kalau yang ini PPh final 0,5%-nya skemanya kita store sendiri. Misalnya saya baru beli saham di perusahaan yang baru banget IPO. Nah, nanti saya PPh finalnya atas bukan, maksudnya perusahaan ketika jual sahamnya, ya perusahaannya yang jual itu 0,5% disetor sendiri. Bukan sayanya ya, tapi si perusahaan itu. Ini segini saja ya berarti ya penjualan saham. Oke, kita lanjut ke penghasilan berupa obligasi. Nah, untuk obligasi sendiri itu banyak tarifnya ya. Ada di PP, kita akan buka di PP 91/2021. PP 91 tahun 2021. Nah, ini PP 91/2021 ini mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri. WP dalam negeri berarti di sini bisa OP, bisa badan, atau BUT. Umumnya kalau obligasi memang umumnya itu 10%. Hanya saja ada kriteria-kriteria tertentu yang dikenakan tarifnya macam-macam. Obligasi itu apa? Jelas ya kalau obligasi itu adalah surat utang maupun surat utang negara atau obligasi daerah yang berjangka
waktu lebih dari 12 bulan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk sukuk, ya, surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Jadi obligasi di sini yang diatur di sini itu ini kriterianya. Nah, kalau bunga obligasi itu apa? Jelas ya, imbalan yang diterima atau diperoleh pemegang obligasi, si investornya, dalam bentuk, bukan investor juga sih ya, ya pemegang obligasi ya, dalam bentuk bunga, ujrah atau fee, bagi hasil, margin, penghasilan sejenis lainnya. Itu yang disebut dengan bunga obligasi. Jadi kalau misalnya kita bingung, ini masuk bunga obligasi nggak ya? Nah, nanti kita tinggal saja sesuaikan dengan definisi pada PP ini. Nah, tarif finalnya sebenarnya 10%. DPP-nya sebesar jumlah bruto kalau bunga obligasi dari obligasi dengan kupon. Ya. Kalau diskonto dari obligasi dengan kupon, nanti DPP-nya sebesar selisih harga jual atau nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan. Kalau diskonto dari obligasi tanpa bunga, maka DPP-nya sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Nah, dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan DPP atas bunga obligasi berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A. Sama kayak itu ya, penjualan tadi ya, mau rugi, mau untung. Ketika sepanjang memang ada ini bunga obligasi mah nggak ada ininya ya, nggak ada ruginya ya. Kan kalau kita ngutangin kan biasanya ya kita dapat bunga penghasilan. Beda seperti penjualan trading tadi. Nah, ini ya yang perlu kita highlight adalah tarif-tarifnya itu ada beberapa macam. Tapi umumnya 10%. Kok nggak ada di sini? Coba kita lihat. PP 91 2021. Historinya coba ya, riwayat. Oh ya, di sini ya. PP 55 tahun 2019. Jadi kalau untuk melihat PP terkait obligasi itu tidak hanya di PP 9 PP 91 2021, tapi kita juga harus melihat PP 55 karena PP 55 ini lebih lengkap untuk tarifnya. Tapi PP terbaru adalah PP 91 2021. Nah, tidak perlu dihafal ya. Oh, cukup dipahami kalau misalnya lupa tarifnya, lihat di PP-nya. Tapi umumnya balik lagi, kalau obligasi, bunga obligasi itu adalah 10%. Kita masuk ke jasa konstruksi. Nah, jasa konstruksi memang tidak disebutkan di undang-undangnya, tetapi ada PP yang mengatur karena ada pasal keranjangnya tadi, maka ini jadi ada PP jasa konstruksi ya. Awalnya jasa konstruksi ini diaturnya di PP 51 tahun 2008. Kemudian dicabut PP 51 2008, PP yang terbaru adalah di PP 9 tahun 2022. Berlaku mulai 21 Februari 2022. Kita lihat ya, PP 9 tahun 2022.
Ya. PP 9 2022. Perubahan kedua atas PP 51 2008 tentang penghasilan dari jasa usaha konstruksi. Jasa konstruksi itu apa? Nah, layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Penyedia jasanya bisa orang pribadi ataupun badan, termasuk BUT sebagai pemberi layanan jasa konstruksi. Ya. Jadi si penyedia jasanya, jasa konstruksi yang dimaksud ini tidak terbatas untuk badan, tetapi orang pribadi yang menyerahkan jasa konstruksi juga diatur di PP 9 tahun 2022. PP 9 tahun 2022. PP 91 tadi yang mengenai obligasi ya. PP 91 2021 obligasi, PP 9 tahun 2022 itu tentang konstruksi. Ini untuk konstruksi ini memang ada beberapa klasifikasi ya, dan itu pun juga berbeda untuk tarifnya. Kalau misalnya kita bingung itu masuk dalam jasa konstruksi atau tidak, lagi-lagi kita harus sesuaikan self assessment. Nanti kita lihat definisinya di PP ini, karena di PP ini lengkap termasuk definisi-definisinya. Nah, bingung ya kalau misalnya kita lihat PP, lebih enak memang kita melihat matriksnya di PPT. Jadi jenis pekerjaannya ini ada bermacam-macam ya. Ada pekerjaan konstruksi, ada jasa konsultasi konstruksi. Bahkan ada di sini baru disebutkan muncul di PP 9 2022 pekerjaan konstruksi terintegrasi atau kita dikenalnya dengan IPC, Engineering, P-nya Procurement dan Construction. Nah, kalau di PP-nya dulu itu tidak diatur nih pekerjaan konstruksi terintegrasi. Tapi begitu ada PP 9 tahun 2022 baru muncul. Ya, karena menyesuaikan perkembangan zaman. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pasti dengan adanya PP 9 tahun 2022, tarifnya lebih rendah. Nah, ini ya, pekerjaan konstruksi. Oke, pekerjaan konstruksi bisa dilakukan orang pribadi maupun badan. Tapi kita harus gali lagi informasinya. Si penyedia jasa memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja usaha orang perseorangan. Kalau dia punya kualifikasi usaha kecil, maka tarifnya menggunakan yang ini, 1,75%. Oh, ternyata dia tidak punya sertifikat nih. Ya. Nah, maka dia tarifnya lebih besar. Kalau OP atau badan tersebut punya sertifikat, tarifnya lebih kecil 1,75%, tapi kalau yang tidak punya sertifikat, tarifnya 4%. Kemudian, ternyata kalau yang pekerjaan konstruksi bersifat menengah dan besar, ya kalau kontraktor-kontraktor itu kan ada kualifikasinya ya. Kalau dia bersertifikat menengah dan besar, maka tarifnya yang 2,65%. Oke ya, jadi ini konsepnya ketika pemberi penghasilan atau pengguna jasa merupakan pemotong, maka nanti skemanya dipotong. Tetapi kalau andai kata si pengguna jasa konstruksi ini bukan pemotong, maka nanti kontraktor ini dia yang harus setor sendiri. Itu skemanya seperti itu. Nanti coba kita contoh ilustrasi soal. Nah, kita lanjut ya. Ini untuk pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi itu apa? Ada disebutkan di PP-nya ya. Pekerjaan konstruksi itu apa sih? Nih, layanan jasa pekerjaan konstruksi. Mencakup kegiatan
yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, maka ini kalau ada kegiatan-kegiatan ini, baik OP maupun badan yang menyerahkan, kita harus lihat apakah punya sertifikat atau tidak. Kalau misalnya punya sertifikat, kualifikasinya kecil atau menengah gitu ya. Tinggal lihat metrik saja supaya tidak bingung untuk menentukan tarifnya. Nah, beda halnya kalau jasa konsultasi. Kalau jasa konsultasi konstruksi itu meliputi layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Jadi mereka lebih ke apa ya? Merancang, merencanakan, mengkaji manajemennya, ya jasanya ya. Tapi kalau memang pekerjaan konstruksinya, biasanya mereka yang langsung eksekusi ya, pembangunannya, pemeliharaannya, bongkar-bongkarnya, itu namanya pekerjaan konstruksi. Antara jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksinya sendiri itu berbeda. Nah, kalau yang jasa konsultasi yang di bawah ini ya. Untuk kategorinya kita lihat dia punya sertifikat atau tidak. Kalau memang punya, maka tarifnya lebih kecil, 3,5%. Andai kata si kontraktor ini tidak punya sertifikat, maka tarifnya 6%, lebih besar. Itu. Ya, jadi antara pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi itu berbeda. Ya. Yang dilakukan juga berbeda, tarifnya pun juga berbeda. Ya. Ya, yang ini kan kasihan ya, capek ya mengeluarkan banyak tenaga, makanya tarifnya lebih kecil. Beda sama yang ini ya, yang jasa konsultasi konstruksi. Kalau jasa itu kan biasanya nggak terlalu effortnya lebih ini ya. Maksudnya jasa kayak misal konsultasi, modal ngomong, modal mikir, nggak pakai tenaga fisik gitu ya. Maka dia tarifnya agak lebih besar. Kemudian kalau pekerjaan konstruksi terintegrasi itu gimana sih? Contohnya, saya mau bikin pabrik. Ternyata Pak Nurmansyah kontraktor. Nah, saya bilang ke Pak Nurmansyah, Pak, saya mau bikin pabrik. Tolong ya Pak, bangunkan pabrik saya dari awal sampai akhir. Mesin-mesinnya nanti Bapak deh yang beli. Nanti masang-masangnya, merancangnya semuanya Bapak. Pokoknya dari mesin-mesin, pengadaan, ya, engineering, procurement, konstruktor, apa nanti yang bangun juga Bapak. Pokoknya semuanya Bapak. Pak Nurmansyah, nanti saya terima jadi. Oh iya Bu, siap. Misalnya begitu ya. Nah, itu namanya pekerjaan konstruksi terintegrasi, paket lengkap, paket komplit. Kalau pekerjaan konstruksi terintegrasi ini, ternyata Pak Nurmansyah punya sertifikat badan usaha. Badan usaha sebagai kontraktor, katakanlah. Oh, maka nanti ketika saya membayar atas jasa Pak Nurmansyah, nanti saya harus motong 2,65%. Katakanlah saya perusahaannya PT Tika. PT Tika bicara pajak. Oh, 3 suku kata sih sadulnya. PT Tika Jaya Abadi misalnya. Nah, nanti PT Tika Jaya Abadi akan memotong 2,65%. Itu kalau saya mewakili nama saya ya. Kemudian, ternyata Pak Nurmansyah tidak punya sertifikat. Oh ya sudah, berarti nanti PT Tika Abadi Jaya harus memotongnya 4%. Itu kalau PT Tika Abadi Jaya. Nah, kalau misalnya saya minta tolong ke Pak Nurmansyah atas nama pribadi. Saya ini belum punya perusahaan Pak Nurmansyah, tapi saya ini mau bikin pabrik. Tolong bangunkan pabrik dari awal sampai nanti jadi ya, pokoknya saya tinggal pakai. Oh baik, nah gimana nih? Saya kan bukan pemotong. Nanti Pak Nurmansyah bilang, Mbak Tika kan bukan pemotong, nanti pajaknya gimana? Oh nanti Pak Nurmansyah yang
store sendiri skemanya begitu. Karena saya waktu minta tolong ke Pak Nurmansyah, saya mewakili atas nama pribadi saya sendiri. Saya belum punya perusahaan. Sementara kalau orang pribadi itu kan tidak ada, bukan pemotong ya. Maka nanti skemanya si Pak Nurmansyah store sendiri. Nah, ini matriks saja supaya lebih memudahkan bahwa imbalan jasa konstruksi itu final tergantung apakah pelaksanaan konstruksi atau memang jasa perencanaan, pengawasan. Ya. Kita breakdown lagi, oh punya sertifikat atau tidak. Kualifikasi usahanya kecil atau menengah. Nah, itu nanti tinggal lihat dari matriks ini. DPP-nya apa? Dari jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan yang merupakan bagian dari nilai kontrak, tidak termasuk PPN. Oh, ini yang lama ya. Tarif yang lama, ya, yang lama itu lebih besar, yang baru lebih kecil. Ini hanya penjabaran. Ini yang lama, tarif baru yang ini. Termasuk memunculkan jasa konstruksi terintegrasi. Nah, wow, kita masuk ke sewa tanah bangunan ya. Sejauh ini apa ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa kita lanjut? Tapi kita waktunya tinggal 8 menit ya. Oke, kalau gitu kita lanjut sewa tanah dan atau bangunan. Oke, yang perlu kita pahami di sini. Kalau sewa tanah bangunan, pasti ada dua pihak ya, pemilik dan penyewa. Dalam transaksi sewa tanah dan atau bangunan, yang perlu kita pegang adalah kata kuncinya, pemotongnya adalah si penyewa. Jadi kita harus lihat, penyewanya ini siapa? Apakah orang pribadi atau badan? Benar. Penyewanya apakah orang pribadi atau badan? Untuk mekanismenya sama persis seperti jasa konstruksi. Ya. Kalau si pemilik ini kan menyewakan tanah atau bangunannya. Nah, si penyewa ini ngasih uang, ngasih penghasilan. Si pemberi penghasilan itulah yang ditunjuk sebagai pemotong. Penyewa ini adalah pemotong. Kalau si penyewanya adalah orang pribadi, yang mana orang pribadi itu bukan pemotong, maka dia nggak boleh motong, ya. Si orang pribadi ini nggak boleh motong. Nanti larinya ke pemilik harus setor sendiri. Setor sendiri, nanti lapor di e-Bupet unifikasinya, lapor sendiri. Setor sendiri, kemudian lapor di SPT masa unifikasi. Itu skema pertama. Skema pertama ketika si penyewa adalah orang pribadi. Kondisi yang kedua, ketika penyewanya adalah badan. Kalau si penyewanya badan, maka si badan ini harus motong. Nanti si badan ini motong, bikin bukti potong, buat bupot, setor, dan lapor unifikasi. Terlihat nggak ya? Semoga terlihat ya. Kasih.
Gitu. Jadi sekali lagi kalau sewa tanah bangunan, kita pegang dulu siapa penyewanya, OP atau badan. Gampang ya. Oh, kalau OP berarti nanti si pemilik ini store sendiri. Kalau badan berarti nanti skemanya baru pemotongan 4 ayat 2. Ini pun kalau store sendiri juga masuknya final ya, 4 ayat 2 juga. PPh-nya. Sama juga seperti tadi jasa konstruksi. Saya hapus ya. Misalnya tadi kontraktornya Pak Nurmansyah. Kontraktor ya. Nah, ketika memberikan jasa konstruksi ke Tika ya, Tika atas nama orang pribadi, atau ke PT Tika badan, maka skemanya sama. Kalau Tika orang pribadi, maka nanti si Pak Nurmansyah store sendiri. Nanti nggak perlu bikin bukti potong ya, kan bukan pemotongan. Langsung lapor pakai unifikasi. Ada nanti di aplikasi bukti potong unifikasinya ya, ebuninya. Ada kelasnya sendiri. Kemudian, kalau Pak Nurmansyah memberikan jasanya ke PT Tika, baru di sini muncul skema pemotongan. Seperti biasa, nanti Tika memotong, kemudian membuatkan bukti potong. Jangan lupa Pak Nurmansyah meminta bukti potong ke PT Tika, kemudian nanti PT Tika juga harus melaporkan di unifikasi. Ya. Ada dua kemungkinan. Itu kalau PPh 4 ayat 2, ketika si pemotong atau pemberi penghasilan ya. Ini bedanya PPh 23 dan 4 ayat 2. Kalau PPh 23 sebentar nih kok error. Kalau di PPh 23 si pemberi penghasilan atau yang menggunakan jasa bukan pemotong, not withholder ya. Ya bukan pemotong gitu ya. Maka tidak ada no pot put. No pot put ini bukan berarti nanti si pemberi jasa setor sendiri. Jadi tidak ada mekanisme setor sendiri dalam PPh 23. Di PPh 23 tidak ada mekanisme setor sendiri. Yang ada nanti dia akan menghitung penghasilannya itu di SPT tahunan. Ya. Beda dengan seperti 4 ayat 2. Kalau 4 ayat 2, ketika si pemberi penghasilan bukan pemungut, gimana ya saya menggambarkannya? Bukan pemungut, bukan pemotong, mohon maaf. Maka nanti baru ada mekanisme setor sendiri. Gitu. Semoga clear ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini masih ada waktu 1 menit ya. Silakan ada yang ingin ditanyakan dulu. Semoga clear. Masih saya tunggu 1 menit ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita lanjut besok malam. Mas saya suaranya habis ya. Mohon maaf Ibu ya, Bapak Ibu ya, kemarin soalnya saya ada ST luar kota jadi harus perjalanan malam jadi diganti hari Jumat. Mohon maaf mengganggu malam Sabtunya ya. Sampai suaranya habis. Kalau tidak ada pertanyaan,
izin saya tutup. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, saya sangat senang ya. Lebih enak diskusi, tidak merasa ngomong sendiri ya. Ya, sebelum kita tutup, semoga bermanfaat. Semoga kita selalu dipertemukan di kesempatan yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai, izin saya tutup ya Bapak Ibu ya. Sampai ketemu besok malam. Terima kasih. Saya tutup ya ini ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.